Baik Bapak Ibu, tiba kita pada acara ini pada hari ini, yakni pendampingan SKP dan dilanjutkan dengan bedah instrumen akreditasi yang akan disampaikan oleh Pengawas Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Bantul, yakni Ibu Hajah Eti Nurhayati, SPDIUP. Berikut kepada beliau, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak PLH Kepala Madrasah MTS 2 Bantul yang saya hormati, Ibu KTU yang saya hormati, dan Bapak Ibu Guru. Ini Bapak Ibu Guru dan pegawai atau Bapak Ibu Guru dan pegawai? Pegawai baru. Pak Arif dari mana Pak Arif? Oh dari Bali ya, jauh banget ya. Sama nih, dengan Kisandeng ya. Alhamdulillah sehat sedoyo Bapak Ibu. Alhamdulillah. Badan sehat ya? Sehat. Dompet Aman. mudah-mudahan sehat semuanya ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu, saya itu di MTS 2 terakhir datang itu wisuda ya, wisuda nggak salah. Kemudian saya soalnya baru tahu ya, Pak Rani sudah tambah putra. Selamat ya Pak Rani, ini kayaknya ketika Pak Rani saya apa gitu. Ya, semoga jadi anak solihah yang membanggakan kedua orang tua. Bapak Ibu, senang sekali setiap ada di MTS 2 Bantul selalu ada aktivitas yang meningkatkan kinerja kualitas madrasah gitu ya. Tadi saya datang ke sini sudah anak-anak masih masuk karena mungkin tidak semua siswa masuk. Kemudian saya juga mengapresiasi dan mendoakan semoga kegiatan Adiwiyata yang akan uploadnya kapan Bu tadi? Paling lambat kapan? Kalau besok Kamis sekarang jenengan saya izinkan kalau mau upload serius. Karena kan tinggal hamil juga ya ini ya. Semoga saya juga mendoakan semoga lancar gitu ya, semoga lancar. Kemudian nanti bisa meraih di provinsi ya Bu ya, provinsi. Kemarin yang MTS 1 saja baru verifikasi kabupaten, berarti kalau lolos baru provinsinya tahun depan. Itu kalau lolos kabupaten. Jadi di sini sudah kabupaten sudah fix, dan saya punya keyakinan dengan kondisi yang ada, tinggal bahwa Adiwiyata itu kita maknai sebagai proses pembelajaran berbasis lingkungan ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya keindahan, tapi bagaimana karakter peduli lingkungan, kebersihan khususnya itu betul-betul ada di hati kita semua dan juga anak-anak kita. Kemudian yang kedua atau ketiga ini, saya juga memahami panjenengan minggu-minggu hari-hari begini itu pokoknya pikirannya nggak berhenti, aktivitas rapot yura lain gitu ya. Kemudian apalagi Adiwiyata apa mana Pak? Iya. PPDB apa mana gitu ya. Lagi SKP. Ini besok sudah tahu Pak kalau SKP akan ke bulanan. Kemarin Mbak Tia sudah menyampaikan belum sama Mas Isman? Kalau belum berarti belum jadi. kalau di bawah atap mulai bulan Juli itu laporan SKP-nya tiap bulan, bukan yang lagi. Iya. Oh, alhamdulillah ya. Pokoknya kita selalu siap dengan regulasi yang ada, gitu guys. Sehingga SKP kita itu betul-betul sekarang kemarin Mas Isman tuh menyampaikan begini sama Mbak Tia sama dari situ bahwa di BKN SKP kita itu belum evidennya itu belum bisa diukur. Jadi mintanya begini tercapainya, saya kan begitu ya, tercapainya pembelajaran dan yang diupload hanya sekedar, kadang ada yang nggak tahu, biasanya yang di madrasah swasta gitu ya, kan yang mungkin kadang belum mendapatkan
materi yang tentang SKP, screenshot apa gitu ya, screenshot ulang, apa ditempel kayak gitu ya. Padahal tercapainya ya berarti sampai hasil, harapannya kan gitu, sampai hasilnya itu betul-betul tercapai. Maka di madrasah negeri harusnya bisa menjadi role model, contoh sehingga nanti BKN ini bisa membawa SKP kita sampai terukur. Bisa juga melihat dengan teman-teman yang lain. Yang ketiga, terima kasih menyempatkan waktu hari ini. Memang saya sebenarnya kalau melihat rapot ANBK-nya sudah naik semua, bedah akreditasi mau dilaksanakan akhir tahun pun nggak masalah. Tapi saya tampilkan dulu ya Bapak Ibu sekedar saja. Ini adalah poster ANBK-nya MTS ya, kan sudah mengalami perpanjangan 5 tahun kan. Kalau kinerjanya naik tidak mustahil kalau nanti 5 tahun lagi. Nah lihat, Bapak Ibu di karakter coba ini nggak bisa tuh ya Pak ya, dikecilin itu nggak bisa. Jadi kan ada karakter ini munculnya nanti di kegiatan P5 yang naik nalar kritis luar biasa. Tepuk tangan di nalar kritis naik kan apa ya? Apa kemarin ada kegiatan debat-debat begitu? Efek kelas riset mungkin Bu. Oh efek kelas riset ya, berarti salah satunya. Kebinekaan global turun 1,9, kemandirian turun 0,07. Sehingga ini kalau kemarin saya ngobrol sama asesor itu pokoknya kalau numerasi, literasi sama karakter itu biasanya visitasi. Berarti Bapak Ibu, saya kan juga tanya Pak, naik turun piye Pak? Komis P5 diadakan sedemikian rupa, bahkan gelar karyanya saja heboh gitu ya. Nah itu Bu, itu apa namanya yang kadang tidak disadari oleh Bapak Ibu di madrasah gitu ya. Dan kadang mungkin pengawasnya juga belum memberikan pengarahan kan gitu kan. Kita akhirnya sama-sama tahu. Artinya ketika karakternya turun ini, kegiatan P5 yang kita laksanakan ini yang juga asesor ya Bapak Ibu ya, itu berarti belum menyentuh ke karakternya tapi ke produknya. Jadi kita apa maksudnya sini apa kemarin P5-nya? P5-nya ngapain? Ada produk yang dihasilkan? Ada. Apa Pak? Mainan tradisional. Padahal kudune ketika mainan tradisional itu mungkin yang diambil kan gotong royongnya atau kreativitasnya gitu ya. Tetapi fokus ke permainan apa hasilnya produknya, permainannya akhirnya apa gitu ya. Sehingga gotong royong itu udah ditekankan gitu loh. Padahal yang utama adalah karakter gotong royong yang dicapai sehingga hasilnya turun gitu. Kemudian ada lagi yang mungkin di madrasah lain ya yang saya lihat itu apa namanya tari apa ya Pak ya, tari tradisional juga Pak, kayaknya tari tradisional juga di salah satu madrasah. Itu Pak setiap kelas itu nari kompak bareng loh pas tampil itu, nari kompak pokoknya pas nari kompak. Dan tampilannya bagus, bajunya bagus-bagus nyewa kabeh gitu ya. Oh ternyata itu dong ini terjadi mesong-mesongan gitu. Nah, dalam prosesnya itu kudu sing gotong royong kowe nek nari ngene gen bareng kompak itu ternyata malah Bu kemarin itu di anak-anak itu gak gampang ya, energi mesungen energi berarti malah karakternya yang diharapkan kerjasama gotong itu gak tercapai. Ya memang bajunya tampilannya pas nari apik om nyewa kok ya nek mampu ya dia api-api itu loh Bapak. Ternyata di situ lah. Maka besok ketika kita mengevaluasi P5 yang di karakter yang diambil itu apa gitu ya, itu yang ditekankan. Jadi yang diutamakan kalau menghasilkan produk ya alhamdulillah, kalau tidak minimal yang utama malah karakternya tercapai. Jadi karakter apa yang ditanamkan dalam P5 itu itulah yang nanti diperkuat gitu. Ini salah satu ya memang cara satu-satunya cara untuk meningkatkan nilai karakter siswa. Nah ini kemudian kembali lagi ke ini Pak, ke tadi poster ya, kembali poster. Yang turun lagi adalah alhamdulillah kondisi keamanan sekolah baik naik. Keamanan sekolah sama alhamdulillah kualitas pembelajaran nanti saya sampaikan. Kondisi keamanan sekolah ini kalau naik biasanya satpasnya meningkat, ya tidak? Ada peningkatan sarana prasarana yang membuat dengan itu aman dan merasa nyaman. Bukan guru saja loh ya, anak-anak juga. Iya. Ya, berarti cocok loh ya. Kemudian kondisi kebinekaan sekolah ini turun. Di sekolah-sekolah berbasis Islam memang ini tidak bisa dipungkiri.
Karena kalau di negeri kan ada apa namanya yang laki-laki perempuan berbaur gitu ya, kita kan masih agak itu ya, kita membatasi. Tapi nggak apa-apa, kalau saya yang kebinekaan itu nggak apa-apa. Apalagi madrasah yang laki-laki dan perempuannya boceng itu loh, seperti Al-Munaki, itu pasti turun karena nggak ada siswa laki-lakinya gitu ya. Itu ya nggak masalah karena memang kondisi. Tapi kita bisa meningkatkan kondisi kebinekaan. Jadi kalau di pondok itu cenderung kebinekaan turun karena ya mungkin jarang menyanyikan lagu Indonesia Raya itu pengaruh banyak kan. Jarang menyanyikan lagu Indonesia Raya, jarang memperingati hari-hari apa gitu ya. Tapi kalau di madrasah negeri harusnya bisa di-cover dengan kegiatan itu. Kan kita setiap peringatan apa mesti upacara gitu ya, peringatan hari Kartini itu ya sambilan misalnya ngadu kebaya gitu ya. Itu salah satu meningkatkan kebinekaan. Ternyata di sini sudah turun. Padahal kegiatan literasi di sini saya nilai itu bagi saya ya luar biasa. Jadi ini harus dicari Bu Julia. Kira-kira kenapa kok? Apakah apa namanya namanya nek guru ambil atau jadi harus anak-anak diberi kemandirian untuk berliterasi kayaknya. Mungkin bukan campur tangan ya, bimbingannya malah agak disitu supaya anak lebih tereksplor begitu. Karena di literasi itu ada apa namanya ada pernyataan yang di sana itu bagaimana dia mengekspresikan kegiatan literasi di sekolah, di survei kegiatan anak itu nanti siapakah yang paling berperan dalam meningkatkan literasi, berarti dia jawabnya guru biasanya masih di situ. Nah bagaimana ketika nanti anak itu jawabannya saya gitu, harapannya begitu. Jadi monggo nanti diinikan. Kalau kegiatannya sudah luar biasa jangan diturunkan ya, tapi bagaimana memberdayakan lebih ke anak supaya berkegiatan literasi. Kemudian yang membuat saya bahagia ini adalah kembali ke poster ya Pak Haji ya. Kualitas pembelajarannya naik. Kalau kursi ini saya beri aplaus tepuk tangan yang luar biasa. Karena banyak yang naik-naik tapi kualitas pembelajarannya turun. Jadi Bapak Ibu saya ngintip nilainya berapa, nilai pembelajarannya itu kualitas pembelajaran itu ada di D2. Ini nanti juga bisa untuk bukti SKP loh Bapak Ibu raport ANBK ini ya. Kualitas pembelajaran itu D1 nilainya sudah 63, alhamdulillah. Apa arti nilai 63? Kalau nilainya masih kepala 5 berarti dipastikan masih banyak jam kosong. Banyak loh, tidak cuma ada loh, tapi banyak. Ini nilainya sudah 63. Meskipun naiknya cuma 0,67 ini kan sebetulnya kesimpulannya naik ya. Alhamdulillah. Dan memang di sekolah di instansi pendidikan itu kan kualitas pembelajaran paling penting gitu ya. Naik kalau kepalanya 6 ini masih ada jam kosong, masih ada tapi terhandle. Misalnya diberi tugas dan anak-anak kondusif sehingga ketika dia menjawab ada pertanyaan yang itu mengarah pada pertanyaan ini bisa menjawab dengan bahwa seolah-olah tidak jam kosong gitu loh. Karena diberi tugas itu kan kayaknya nggak kosong. Padahal bapak ibunya mungkin pamit apa ibunya kemana gitu. Jadi, nah ini bisa jadi intinya kualitas pembelajaran itu satu, tidak ada jam kosong. Yang kedua, jangan sering memotong jam KBM untuk kegiatan meskipun untuk kegiatan peningkatan kompetensi guru. Nah, misalnya rapat siswa lagi jam 9 misalnya loh ya. Kalau efektif pembelajaran, kalau sekarang kan sudah tidak efektif. Pokoknya KBM harus fit. Nek rapat-rapat ditunda, maksudnya jangan sampai memotong pembelajaran kegiatan kegiatan lomba apa-apa ya. Pokoknya agak jauh-jauh dari ANBK. Karena ANBK ini betul-betul hanya mengukur proses pembelajaran, tidak mengukur prestasi, kan nggak ada di sini kan prestasi. Kemudian tidak mengukur hal-hal yang zona integritas itu kan nggak diukur. Padahal guru itu kan ini zona integritas nanti pulangnya kapiran kan gitu ya. Iya, bisa jadi apa tidak betul itu. Kalau di dinas kan nggak ada zona integritas ya. Tapi di madrasah ini kan di zona integritas. Jadi tapi ini ya karena sama-sama program Kemenak harus pintar-pintar meyakinkan gitu ya bagaimana. Jadi itu nanti memang yang lebih banyak ini di tata usaha Mbak Isna. Jadi Bapak Ibu guru juga selain membantu konsen juga dalam proses pembelajaran. Ini sedikit terkait tentang
Karena ANBK ini kalau tidak salah dilaksanaannya September ya Pak, September. Artinya Juli Agustus ini harus segera konsen dengan proses pembelajaran. Kalau tidak, termasuk supervisi, karena di pertanyaan survei pembelajaran itu ada, apakah di madrasah penyelenggara supervisi itu ada sekolah, apakah kepala sekolah itu sering melihat bapak ibu mengajar di kelas, itu ada pertanyaannya. Kalau tidak, ya nanti jawabnya tidak, itu menurunkan kualitas pembelajaran gitu dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan sedikit yang saya cuplik dari ANBK ini nanti bisa menjadi motivasi kita bersama untuk meningkatkan ANBK di madrasah. Baik, saya lanjutkan di ANBK sudah. Kemudian saya lanjut SKP. Nah, SKP kemarin Mbak Tia sama Mas Isman sudah kesini. Ya, itu SKP juga apa ZI yang dibahas? SKP. Gimana SKP? Katanya evidenya dibahas ya? Belum, masih bingung juga ya karena tidak pernah mengajar gitu ya. Jadi jadi ini apa kan bingung. Ya Pak, SKP-nya dibuka Pak. SKP tadi yang dicontohkan punya enggak apa-apa ya Pak. Siapa tadi Pak ini ya Pak? Pak Agustin. Yang minta izin ya Pak Agustin. Bapak Ibu boleh melihat SKP-nya masing-masing. Kalau mau tanya misalnya ini, saya tanya kemarin triwulan 1 sudah mengupload berapa RHK yang diambil? Udah apa luar biasa? Iya, saya 10 ya. Nah, total RHK yang diambil berapa Bapak Ibu? 14. Semua 14? Iya. Saya tidak dulu. Ya kalau sudah di ACC ya berarti anggap saja betul. Nah, soalnya langsung buka-buka gitu Pak ya. Ya, saya rencana SKP 9 Baik, saya juga ya. SKP yang sudah di ini saja, yang sudah di yang sudah di upload SKP nomor berapa? Kalau urutannya juga sama. Satu ya Bapak Ibu dulu sama. Satu yo rata-rata asesmen literasi. Tercapainya rata-rata nilai asesmen numerasi. Tercapainya yang 8 itu nomor berapa Bu tadi? Saya tanya juga. 1 ya, anak saya kan ini ada utama Pak. Yang nomor 1 sudah diambil Pak kemarin Pak. Utama 1 sudah. Yang jenengan evidennya apa? Ini dokumen rata-rata nilai asesmen hasil literasi. Saya belum ngambil ya. Yang ANBK? Literasi demokrasi belum tak ambil. Kalimatnya beda ya dengan pengawas ya. Bu, ini kan hasil dari K2M koordinasi dengan Mbak Tia itu sudah 5. Itu kan evidennya kan mengacu pada hasil ANBK. Tapi ini untuk kepala, jadi untuk dulu nggak ngambil harusnya ya. Oh, semua ini Mbak? Semua dulu. Tercapainya rata-rata nilai asesmen literasi. Jadi kalau adalah turun berarti tercapaiannya turun ya. Kalau di pengawas sebenarnya begini, biar matching ya Bapak Ibu. Di pengawas itu kegiatan yang kita ambil terkait capaian literasi itu saya bukakan RHK saya SKP. SKP. Jadi kalau kegiatan kami seperti ini, bukan sama-sama SK 16 ya tadi ya. Sama tadi ya SK 16 toh Mbak? 16. Jenengan kata-katanya tadi itu, kata-katanya jenengan tadi itu aku sudah buat ya bentuknya ya. Itu tercapainya rata-rata nilai asesmen literasi kalau di pengawas itu begini. Melakukan pendampingan penyusunan modul ajar untuk meningkatkan literasi. Jadi kita melakukan pendampingan bagaimana RPP yang dibuat itu nanti bisa meningkatkan nilai literasi. Kan nyambung ya dengan harusnya Bapak Ibu itu tercapainya
pembelajaran gitu ya, tercapainya pembelajaran Berbasis untuk meningkatkan literasi. literasi. Untuk- Sehingga yang diambil itu satu RPP kan gambar kayak jelas gitu loh. Iya. Kemudian yang kedua hasil ulangan RPP itu. Oh. Jadi kan ada capaiannya. Ketika jenengan setelah buat RPP literasi, kemudian mengadakan ulangan harian, nilainya itu yang ditampilkan. Kemudian digadoke dengan nggak apa-apa bila masukkan nilai ANBK, ternyata masih jauh misalnya tadi ANB, tapi ANBK-nya sudah 83 kok ya. 83 itu sudah baik, sudah di atas rata-rata literasinya, ya sudah sesuai target. Tapi harusnya memang diawali karena kan hubungannya dengan proses pembelajaran. Tapi kalau kata-katanya sudah ini sudah di kok ya nggak bisa berubah lagi nih. Sudah dinilai ya sudah, kalau sudah dinilai sudah. Mudah-mudahan besok juga terima BKN di penilaian tahunan ya, karena yang ini besok apa namanya BKN juga ikut kemarin masukannya itu evidence kita itu belum bisa mengukur gitu, belum bisa mengukur. Kalau yang belum diambil nanti disesuaikan seperti Coba itu. yang mana? Yang belum diambil yang mana dibaca biasanya bisa memeskan, kan? Satu sudah, dua sudah. Saya belum. Oh, beda-beda ngambilnya. Iya, kebetulan saya belum. Diurutkan satu Aku dibacakan Diurutkan, saya urutkan ini saja ya. biar karena beda-beda kan. Yang nomor 2 tercapainya rata-rata nilai asesmen numerasi. Kalau yang pengawas apa namanya kata-katanya ya terlaksananya pendampingan penyusunan modul ajar untuk meningkatkan nilai numerasi. Yang di Bapak Ibu Guru kami harapkan adalah tercapainya bisa peningkatan nilai numerasi berdasarkan pembelajaran yang dilaksanakan itu bisa tercapainya. Kalau tercapainya rata-rata nilai asesmen numerasi itu berarti menampilkan nilainya saja. Nilai asesmen numerasi tadi berapa selesai ya. Tapi itu apakah itu yang dimaksud itu tanpa prosesnya kan nggak kelihatan. So evidently apa namanya diterjemahkan rada aneh gitu ya. Nah, kalau saya ya ini RPP yang memuat tentang pembelajaran numerasi, ada numerasinya, apapun kan bisa dinumerasikan gitu Pak Ibu ya. Kemudian di ulangan, kemudian ada nilainya lah, itulah yang diupload dilampiri dengan nilai ANBK numerasi. Lagi nomor 3 penting, sudah diambil belum? Tercapainya rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa. Belum, ada yang sudah. Yang sudah evidennya apa? RPP. Orang NBK juga. Di NBK ada moderasi beragama. Kayaknya nggak ada kan? Apa? Yang tercapainya nilai Nilai kata-kata penguatan moderasi beragama. itu belum diambil. Itu belum diambil. Yang khusus ini Bapak Ibu, khusus yang ini itu FPP yang di dalamnya ada moderasi beragama, kemudian nilai moderasi beragama siswa. Jadi nanti ada instrumen itu yang menyusun Pokja Kanwil. Jadi ada instrumen moderasi beragama siswa, Ya, itu belum diambil. instrumen moderasi beragama guru, instrumen moderasi beragama apa pegawai gitu ya karyawan. Yang sudah diambil itu nomor 5 Bu. Yang kaitannya Nomor 5 juga? pembelajaran. Yang kaitannya pembelajaran itu nomor 5, pembelajaran moderasi beragama. SK 1765 tercapainya penerapan kurikulum agama bermuatan moderasi. Ya, itu yang pakai RPP. Nah, ini yang penerapannya loh Bu. Ya. Kalau nilai rata-rata nilai berarti instrumennya adalah instrumen moderasi beragama yang disebut Kanwil. Dan itu Besok belum diambil. saya ini hadis ini sedang digodok pengawas. Itu TW4 mungkin ya Pak. Ya, Belum diambil. TW3 bisa, TW4 bisa. Oh. Jadi kalau Bapak Ibu Guru nanti yang mengambil itu kepala madrasah memberikan instrumen moderasi beragama pada seluruh guru dan pegawai, nilainya dijumlah di rata-rata gitu ya, secara rata-rata dilihat siapa guru yang di atas rata-rata, mungkin adakah yang masih di bawah rata-rata, tadi rata-rata. Kalau siswa berarti ada pembelajaran, ada RPP yang di situ juga mengandung moderasi beragama gitu ya. Contoh pembelajaran moderasi beragama itu sebenarnya mudah saja. Yang penting satu, misalnya dengan mengadakan pembelajaran dengan ramah itu sudah moderasi beragama. Tidak membeda-bedakan kelompok antara laki-laki dan perempuan, itu sudah moderasi beragama.
tidak membedakan suku. Jadi di situ disampaikan menyusun kelompok kegiatan inti ya, mengelompokkan siswa berdasarkan ras, jenis kelamin dan apa boleh atau ras dan jenis kelamin. Jadi kan apa namanya termasuk warna kulit nggak apa-apa. Jadi itu sudah moderasi beragama. Kan nggak mungkin kalau kita mau bikin kelompok yang kulitnya putih, sawo matang gitu kan nggak ada. Jadi salah satu contoh kegiatan proses pembelajaran moderasi beragama di madrasah itu seperti itu. Kalau di sekolah negeri kan berbeda-beda agama ya, jadi membuat kelompok yang agamanya Islam, Kristen jadi satu nggak masalah. Tapi kalau di madrasah kan semuanya sudah Muslim. Kalau dengan topik pembelajarannya Boleh. Topiknya tentang mata moderasi beragama disesuaikan dengan TP-nya sebetulnya. Ya, TP-nya harus sesuai. Ini masih ada pertanyaan. Jadi nanti ada instrumen. Kalau ini apa namanya? Kalau foto ini masih iki deh, karena ini juga diambil oleh seluruh guru PAI se-Kabupaten Bantul. Itu diberikan instrumen tentang moderasi beragama. Kalau nggak salah soalnya itu 20 atau 30 gitu. Siswa diminta mengerjakan, kemudian dinilai. Pilihan ganda soalnya tentang moderasi beragama. Artinya dalam pembelajaran dengan juga harus menyampaikan moderasi beragama dulu. Satu SPP yang memuat moderasi beragama disangkut pautkan dengan materi pembelajaran. Nanti besok kalau ini Pak, kalau instrumennya sudah ada saya cek ke Bapak Ibu Kepala biaya. Nomor 4, tercapainya penerapan kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial, adaptif dan kontekstual. Ini kalau kepala madrasah dan wakil kurikulum evidennya bisa dokumen kurikulum. Tapi kalau Bapak Ibu guru evidennya adalah RPP tetap. RPP yang di dalamnya adalah adaptif, kontekstual itu dimunculkan di situ. Pencapaian itu boleh di apa namanya yang mau dicapai, boleh di kegiatan pembelajaran itu memuat adaptif dan kontekstual. Itu ya. Nah, ini hanya penerapan, berarti tidak sampai nilai nggak apa-apa, karena kan hanya penerapan. Setelah itu buktinya foto kegiatan pembelajaran ketika jenengan mengajarkan ini, ya kontekstual ini. Jadi foto di apa namanya kegiatan pembelajaran jenengan siswa kelihatan. Kalau sekarang ya memang kalau tidak memungkinkan saling memfoto, dia pakai tripod gitu ya. Saya juga mulai pakai tripod. Tapi kalau di madrasah lain saya tripodnya tak keluarkan karena di sini sudah tidak ada kameramen yang handal. Jadi tripod saya aman gitu ya. Kemudian yang berikutnya, tercapainya penerapan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama. Ini diambil semua guru juga. Berarti tadi kalau kepala madrasah wakil kurikulum bisa dokumen kurikulum. Kalau Bapak Ibu guru berarti RPP bermuatan moderasi beragama. Nomor 6, tercapainya persentase pemanfaatan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern. Nah, berarti ini kuantitas persentase pemanfaatan teknologi. Nah, ini berarti RPP yang dengan memanfaatkan teknologi digital. Misalnya dengan kalau kemarin MBIPA, sini siapa MBIPA? kabut Guru ya. kapal IPA yang kemarin ikut MBIPA ya Bu ya. Contoh menggunakan dengan kabut, puisi, Atau apalagi Bu? buklet. Buklet, pokoknya yang modern. Bahkan dengan bisa mengajak anak menggunakan AI, gitu ya, Ya. boleh. HP dibawa pakai AI itu berarti jenengan sudah. Tapi ya RPP dulu pertama ya. Pokoknya kalau pemanfaatan itu berarti pakai RPP yang di dalamnya jenengan menggunakan teknologi digital. Dan penerapan pedagogi modern. Pedagogi modern itu ya saiki YouTube boleh ya, YouTube. Kemudian apalagi kalau jenengan menugaskan anak-anak untuk membuat YouTube. Dan itu linknya nanti dilampirkan di laporan di evidence, bagus sekali. Jadi ada hasilnya. Karena ini tercapainya persentase, berarti nanti ada hasil nilai siswa. Jadi berapa persen siswa yang berhasil menggunakan teknologi digital. Misalnya berkelompok, siswa jadikan 5 kelompok. Materinya tentang misalnya apa ya Bu ya? Saya pikir sholat gitu ya. Berarti membuat video tentang dari wudhu, apa sholat itu kemudian
diupload di YouTube misalnya, itu berarti jenengan sudah salah satunya pemanfaatan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern. Jadi pembelajarannya tidak hanya ceramah saja, kan? CMD. Jadi kok ada screenshot aplikasi yang diterapkan di madrasah gitu Pak. Ya salah satunya, tapi sekarang lebih berkembang lagi ya. Kalau sekolah CMD semua. Enggak, saya pembelajarannya lebih ke Nah, kalau bisa memang pembelajarannya. Jadi ya pembelajaran pakai CMD kan gitu loh ya. Jadi tetap MPP-nya tetap ini, berarti nanti CMD-nya bunyi di dalamnya. Kemudian yang lebih ini lagi ya, karena CMD itu kan diaksesnya hanya Kemenak ya. Tapi kalau tahun kuis siapa kan internasional, jadi kita lebih membuka ke internasional. Meskipun diawali dari CMD. hanya belum sampai nilai Bu, baru perangkatnya sama hasil IT-nya anak itu yang evidence-nya. Kemarin belum sampai ke nilai dilampirkan. Ya, berarti ya kalau tercapainya berarti Harus ditambahkan. harus sampai hasil. Kita tahu tercapai apa enggak itu kan Iya, berdasarkan nanti hasilnya. ditambahkan nilainya. Ditambahkan nilainya. Sama nomor 7, tercapainya persentase pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran. Contoh ya ini RPP yang mengintegrasikan pendidikan karakter. Ini contohnya pendidikan karakter itu banyak ya. Nanti kalau tak materi saya oke kita kasih. Iya. Jadi misalnya pendidikan karakter ada 18, nanti dengan Google bisa. Di RPP itu salah satu pendidikan karakternya dimasukkan apakah disiplin, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, kemudian misalnya kepedulian, gitu ya. Nanti di pembelajaran itu ada apa? Beriman dan bertakwa, mengawali pembelajaran dengan berdoa. Itu sudah tercapai pendidikan karakter 1. 2, tadi apa lagi? Disiplin, berarti datang, seluruh siswa datang tepat waktu. Gurunya harus mendahului juga. Kemudian apa lagi? Jujur saat ulangan. Jadi kalau jenengan mengadakan penilaian harian, maka pada waktu jenengan RPP-nya ya bunyi, gitu ya, melaksanakan penilaian harian. Karakternya jujur, jadi anak mengerjakan sendiri-sendiri itu sudah jujur. Kepedulian, karakter kepedulian misalnya menanyakan kabar siswa, itu juga kepedulian loh ya. Ada nggak siswa yang sakit? Termasuk dalam diskusi kelompok itu memberikan siswa kesempatan untuk bertanya dan menjawab, itu kita juga peduli, gitu ya. Jadi ada 18 karakter, diambil saja RPP-nya memuat tentang itu, gitu ya. Kemudian sampai pada nilai karakter. Nah kalau tadi kan nilai ini ya pemanfaatan teknologi ya. Yang ini yang nilai karakter. Nah, nilai karakter itu beda dengan nilai angka dan lain sebagainya. Biasanya KKTP-nya karakter itu kan Ada instrumen ya observasi. sangat baik, boleh cukup, kurang gitu tuh ya. Nah, itu jadi itu juga dilakukan hasil. Rekap saja direkap anak 32 siswa, yang baik berapa, cukup berapa, atau nilai setiap anak ditambah centang-centang itu saja. Iya. Contohnya hasilnya sampai segitu. Kalau kita mengarahkannya ke itu, jadi pengawas madrasah juga mengambil ini apa ininya kita. Jadi kalau saya mengambilnya melakukan pendampingan penyusunan modul ajar mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran. Kemudian yang ke-8 masih sama ya, tercapainya persentase satuan pendidikan ramah anak. Kalau ini itu 1 yang di upload boleh ada SK madrasah ramah anak nggak di sini? Nah, itu masukkan semua nggak apa-apa. Berarti kan sudah tercapai ketika punya SK itu tuh sudah tercapai. Kalau mau ditambahi pembelajaran dari ramah anak ya tinggal bikin RPP gitu ya, tinggal bikin RPP kemudian dilampiri dengan kegiatan pembelajaran yang ramah anak. Berarti disampaikan saja karakter pembelajaran ramah anak nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu saya lupa tadi harusnya disampaikan di awal ya. Untuk ingat karena jadi seperti yang disampaikan Pak Yoyo tadi bahwa mulai bulan Juni ini pejabat Kemenak Bantul itu akan sering mengadakan SPIDA. Sudah diawali kemarin di MTS 1 Bantul. Tekonnya ya utuk-utuk gitu ya. Jadi
Maksudnya ketika Bapak yang lalu langsung Gus Kakan, Pak Kasubag, Pak KPLH, Kak Dikmat, kemudian Pak siapa ketika itu kontren, tapi ikut ke madrasah semua. Jadi siapapun satu yang pengalaman dari sana saya bawa ke sini, langsung melihat ke ruang guru dan waka, ngecek ada nggak ruang waka itu ada apa enggak. Kemudian yang kedua, memang yang saya sampaikan tadi, saya langsung sama Pak Pak, aku belum ruang guru nih Pak. Karena tapi hati-hati ya, karena kita mau akreditasi yang apa namanya dokumen-dokumen yang memang itu nanti dipakai untuk akreditasi disimpan mungkin di gudang apa lemari yang disiapkan, jangan dibuang dulu pokoknya, tapi dihilangkan dari tempat duduk Bapak Ibu guru. Meja harus bersih. Iya harus bersih ya. Saya kan mau perangkat tidak bersih sih loh. Kan jenengan kan itu dekat jus, iya itu loh yang tadi saya udah melihat ada pedul tuh apa itu kresek, kok isinya kok kabel sampai barang kayak gitu. Kamu dibersihkan sebelum pulang liburan ya, dibersihkan karena dia mungkin pas mudah-mudahan pas tidak pas dengan liburan nggak mau apa ya. Kemudian jangan sampai pada waktu jam kerja itu kalau tidak sholat jangan menggunakan sendal. Ada yang pakai sendal nggak ini? Kemarin siapa? Kemudian ya, karena kalian ya pas nemui yuk disemeni terus apa namanya itu ya dihubung-hubungin lah makanya siswanya dulu di kabel kalau ada lapor ya ucapan cuman kan belalai gitu ya. Kemudian apa namanya pokoknya bersihkan ruangan itu dari benda-benda yang memang tidak seharusnya ada di situ, apalagi yang namanya bantal. Bantal sofa, bantal kursi. Kalau masuk bantal yang untuk tidur, kecuali di UKS. Gak apa-apa kalau bantal itu gak apa-apa kan beda kalau bantal itu dengan bantal tidur kan beda. Jadi bantal tidur itu nanti ada di ruang kepala madrasah, TU, apa namanya, yang paling sering saya dulu waktu di madrasah itu yang komputer. Nah itu nanti ada bantal. Semua ruang dimasuki loh Bapak Ibu.